Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini dalam keadaan sehat, saya bisa bertemu, bertatap muka. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita bersama ya, seperti itu. Sahabat sekalian, pagi ini saya berbincang dengan salah satu rekan saya, Bapak Merdi Sugianto Eskepners. Kebetulan beliau pimpinan di MPP Rumah Sakit Ahmad Syifa Sukabumi ya. Salah satunya juga terkait dengan JKN ya, penjaminan karya pasien di rumah sakit ya, seperti itu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu hal yang terkait dengan isu-isu pentingnya hari ini di bidang JKN begitu. Sahabat sekalian, bicara kebijakan publik itu sebetulnya bicara kita menerima, kita merasakan udara, kira-kira seperti itu. Artinya kebijakan publik itu bisa kita rasakan dan kita temukan setiap hari, setiap saat, ya. Dari mulai kita berangkat dari rumah ke kantor, kemudian dari kantor sampai pulang lagi ke rumah, semua kita akan menemukan kebijakan publik. Bahkan mungkin ketika kita naik kendaraan juga itulah kebijakan publik, itu seperti itu ya. Sahabat sekalian, saya memberanikan diri ini bicara terkait dengan kebijakan pembangunan kesehatan ya, terutama terkait dengan JKN ya, seperti itu. Salah satu yang sering disampaikan oleh guru kami ya, yang terhormat Dr. Ike, beliau selalu menyampaikan dan mensiti salah satu ungkapan dari Thomas Day, is whatever government choose to do or not to do. Jadi apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, itulah kebijakan, katanya seperti itu. Ya memang faktanya demikian gitu ya, seperti itu. Pak Merdi, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bicara terkait dengan beberapa hal ya. Pertama, Pak Merdi, terkait dengan kita ini JKN kan sudah dari tahun 2014 ya, betul, 2014 ya. Terkait dengan akses setiap warga negara terhadap pelayanan kesehatan ya. Nah, sampai hari ini pengalaman Pak Merdi ya di rumah sakit berhubungan dengan pasien yang saya pikir tidak hanya datang dari golongan the have ya gitu ya, tetapi juga semua golongan datang ke rumah sakit untuk berobat dan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan gitu ya, seperti itu. Nah, menurut pengamatan Pak Merdi ini, sebetulnya akses warga negara, akses semua warga negara ke rumah sakit itu dengan JKN itu sudah bisa nggak? Sudah dirasakan belum sih akses tersebut? Ya. Terima kasih Pak Merdi. Ya, untuk program JKN sendiri yang artinya adalah Jaminan Kesehatan Nasional, JKN itu adalah suatu asuransi yang dikelola oleh pemerintah dan JKN sendiri mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah BPJS. BPJS itu adalah salah satu produk dari JKN. Untuk akses masyarakat sendiri, sebenarnya sekarang itu pemerintah itu sejak tahun 2018 udah mentargetkan akhir 2020 itu untuk UHC. Hanya saja mungkin kemarin karena terhalang pandemi, jadi pemerataannya itu mungkin sekarang agak terhambat. Peran pemerintah di sini sangat penting, dan mungkin sekarang juga kan ada produk JKN sendiri BPJS itu ada dua ya Pak ya. Ada PBI dan non PBI. Kalau non PBI mungkin yang berbayar, dan juga untuk yang perusahaan, dan PBI itu khusus penerima bantuan iuran, itu khusus kategori rakyat yang secara ekonomi ada di bawah. Hanya saja kalau saya perhatikan belum merata Pak. Jadi belum merata, dan pemilihan PBI-nya itu masih dirasa mungkin harus diperbaiki. Misalkan untuk pemilihan PBI itu masih mungkin kalau dari pengamatan saya ya, mungkin masih karena mungkin dekat dengan RT-nya. Padahal sebenarnya yang bersangkutan itu mampu. Nah, saya sering sekali itu. Itu di masyarakat ada. Saya sering sekali mendapatkan di lapangan.
handphonenya pakai iPhone 13 Pro Max, tapi pakainya PBI. Nah, mungkin kalau misalkan kita perhatikan mungkin pemilihannya itu, tapi orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang memang secara ekonomi saya lihat masih di bawah garis kemiskinan secara pendapat pun, tapi dia tidak punya itu kartu PBI, Pak. Tidak punya kartu PBI. Nah, mungkin kedepannya harus diperbaiki pemilahannya gitu, Pak. Mana yang mendapatkan PBI dan PBI. Kalau ditanya siapa yang salah? Ya, saya tidak bisa menyalahkan kalau itu. Cuma untuk di rumah sakit Islam Asyifa sendiri, kita alhamdulillah berkah kita punya, ada biasanya disumbang oleh DKM seperti itu. Sebagai salah satu bentuk CSR ya. Kalau saya kan pengelola di rumah sakit Asyifa gitu. Baik, tadi terkait dengan pemerataan ya, pemerataan. Tadi kan terkait dengan pemerataan kepesertaan ya. Nah, sekarang Pak Merdi terkait dengan pemerataan fasilitas kesehatan dan pemerataan terkait dengan tenaga kesehatan. Nah, kira-kira yang pertama nih terkait dengan pemerataan fasilitas kesehatan. Maksud saya begini, Indonesia ini kan negeri yang sangat luas ya, negeri kepulauan yang sangat luas begitu. Kira-kira pemerataan fasilitas kesehatan nih untuk itu sementara. Ya. Pemerataan fasilitas kesehatan itu jelas harus merata, jangan hanya bertumpuk di kota-kota besar atau yang bisa dijangkau oleh transportasi ataupun kota-kota yang besar. Itu harus merata sampai ke pelosok-pelosok. Sebenarnya program dari pemerintah sekarang udah ada. Misalkan sekarang ada di pemerintah sendiri mengatur supaya setiap pelayanan kesehatan baik di kota ataupun di kampung-kampung itu murni harus menaungi JKN. Kalau tidak, itu kan tidak bisa satunya perpanjangan izin. Itu adalah salah satu upaya pemerintah. Dan untuk tenaga kesehatan sendiri pun sekarang sebenarnya pemerintah sudah mulai memeratakan. Contohnya kita di Kabupaten Kota Sukabumi mungkin 2 tahun yang lalu di puskesmas di pelosok kabupaten itu, dari data yang saya dapatkan, hampir 30% puskesmas itu tidak setiap hari ada dokter. Apa kurang atau apa itu? Nah, tetapi sekarang itu jumlahnya sudah mulai berkurang gitu. Sudah mulai berkurang. Jadi sekarang kalau kemarin saya berbincang-bincang itu sekarang sudah hampir 90% puskesmas di Kabupaten Sukabumi, yang memang Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten terluas di Jawa Barat ya. Secara geografis juga mungkin ada yang menjolok, ada yang sangat jauh sekali. Tapi kalau sekarang di Sukabumi apalagi ada sistemnya kan sistem kapitasi, Pak. Sistem kapitasi itu jadi bagi tenaga medis yang dia bersedia untuk ditempatkan di tempat yang terpelosok, di bagian yang ya istilahnya kampung gitu ya. Itu mendapatkan jasa medis yang lebih besar daripada yang di kota. Itu salah satu upaya pemerintah, dan kita apresiasi sebenarnya. Mungkin kedepannya ya harus ini PR kita bersama untuk sama-sama menangani hal ini. Kurang-kurangnya ya kita sebagai tenaga kesehatan, praktisi kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah, kita sama-sama untuk memperbaiki. Ada nggak kira-kira saran terkait dengan keterbatasan fasilitas kesehatan tadi ya? Artinya betul-betul sekarang kan bertumpu di kota ya, di kota-kota ya. Saya bisa mencontohkan, misalnya saya pernah baca salah satu artikel itu bagaimana orang di kampung itu, orang di masyarakat terpencil ya, di pelosok itu, ketika dia sakit, misalnya sakit jantung gitu, sementara kan di daerahnya itu rumah sakit tidak bisa menampung dan tidak ada spesialis dokter jantung gitu, seperti itu ya, sehingga dia harus ke kota, padahal ke kota itu kan butuh biaya dan seterusnya begitu ya. Nah, kira-kira persoalan seperti ini kira apa solusinya? Sarannya sebenarnya satu, Pak. Jadi gini, dokter jantung tidak mau ditempatkan di kampung itu mungkin karena salah satu faktornya adalah faktor kenyamanan. Mungkin selain faktor kenyamanan, keduanya juga pendapatan di kota itu lebih menggiurkan. Ketiganya mungkin fasilitas. Nah, disinilah peran pemerintah, karena bagaimanapun kemajuan suatu wilayah, kemajuan suatu negara itu yang penting kesehatannya dulu. Kalau kita misalkan sakit, mau bagaimana kita bisa membangun? Jadi yang peran pemerintah di sini
eh, dokternya berikanlah, tenaga kesehatan diberikanlah fasilitas yang membuat mereka nyaman, tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang nyaman, jasa medis yang mencukupi. Mungkin itu akan sangat membantu sehingga para dokter-dokter yang diperlukan yang sekarang itu sangat hanya bertumpu di kota saja, itu akan mau untuk ditempatkan di desa. Ya selama ini memang keterbatasan fasilitas juga infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Terus gini, seperti ini. Ini logika saya ya, seperti itu. Artinya berarti kalau masyarakat terpencil gitu ya, terkait dengan akses layanan kesehatan ini betul terbatas. Tadi mungkin terbatas dari fasilitas layanan kesehatannya, kemudian terbatas dari sisi tenaga kesehatannya juga, seperti itu gitu. Perlu kompensasi nggak? Maksudnya begini, kompensasi itu kan beliau ketika ke kota, misalnya anggaplah dari Jampang Kulon begitu ya, di sana dokter spesialisnya juga terbatas waktunya, ya terbatas waktunya. Memang ada spesialis, tapi kan terbatas waktunya juga untuk Jampang Kulon gitu, seperti itu. Kan beliau harus ke kota, harus ke kota, mengeluarkan uang, biaya gitu. Perlu nggak kira-kira nih? Ya kasarnya mungkin ya ongkos mah diganti gitu. Ada kompensasi lain nggak kira-kira? Lebih bagus ada Pak, tapi rasanya susah Pak. Karena Indonesia ya kita tahu lah, rakyat Indonesia ya padat penduduknya. Betul. Dan kalau misalkan itu bisa dilakukan ya itu sungguh sangat luar biasa, alhamdulillah. Terutama untuk pemerintah daerah setempat ya. Nah betul itu. Tapi mungkin dialokasikannya harus oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kalau anggarannya sebenarnya ada, itu asal ada kemauan aja Pak. Kalau anggarannya apalagi kan sekarang udah ada program 1 desa 1 miliar, itu sebenarnya kalau kita konsentrasi pada kesehatan itu sebenarnya bisa. Di Undang-Undang JKN sendiri ada nggak yang memfasilitasi bahwa ketika misalnya saudara kita di pelosok yang tidak mendapatkan, bukan tidak ya, terbatas layanan kesehatan, terbatas layanan tenaga kesehatannya gitu ya, di Undang-Undang sendiri tercantum nggak ya? Sampai saat ini belum Pak. Nah sampai saat ini. Itu kan persoalannya di situ ya. Artinya berarti revisi mungkin teman-teman di peneliti di Universitas Gadjah Mada itu sudah membuat komunitas ya. Mereka sounding di beberapa final, sounding di media sosial, itu mereka menggembor-gemborkan harus ada semacam kompensasi tadi itu, itu kompensasi seperti itu. Itu bagus. Revisi ya. Itu mungkin bisa dilakukan untuk kedepannya. Kita berharap demikian Pak. Mudah-mudahan. Karena kan biasanya suka berubah-berubah ya. Iya betul. Mudah-mudahan ada perubahan ke situ, dan kita berharap itu bisa menjadikan masyarakat kita lebih sehat dan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah. Jadi ya baik sahabat sekalian, tadi kita sudah dengar ya bagaimana keterbatasan fasilitas, keterbatasan tenaga juga memang faktanya ada di lapangan gitu ya. Ada. Yang kedua juga terkait dengan tadi bagaimana kemudian kita memfasilitasi saudara kita yang di kampung-kampung, di daerah terpencil, di penduduk yang betul-betul jauh ke kota seperti itu. Mungkin ke depan layaknya sih ada revisi ya undang-undang BPJS ya, undang-undang JKN ya, undang-undang JKN seperti itu. Nah, artinya sahabat sekalian, ini menjadi penting disampaikan sebagai salah satu item bagaimana juga masyarakat ikut berpartisipasi di dalam program JKN ini gitu ya. Artinya bukan hanya pemerintah sebagai regulator membuat undang-undang, tapi juga kita masyarakat sebagai yang akan menikmati itu gitu ya. Karena spirit undang-undang JKN itu kan terkait dengan bagaimana memfasilitasi masyarakat miskin ya, gitu seperti itu. Baik Pak Merdi, bincangnya sangat luar biasa begitu. Barangkali ada closing statement ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan JKN yang akhir-akhir ini kita juga sering ini dengan persoalan JKN terutama secara internal di rumah sakit begitu ya. Ada closing statement malah. Mungkin kedepannya kita harapkan JKN itu berkeadilan untuk semua, berkeadilan untuk rakyat, berkeadilan untuk tenaga medis, dan berkeadilan juga untuk penyelenggara pelayanan kesehatan. Dan kita harapkan
sebenarnya untuk yang tadi harapan kita semua, sebenarnya kita dari di setiap wilayah itu kan punya wakil rakyat, punya wakil rakyat. Dan saya harapkan untuk pemajuan kesehatan kita ke depannya, yang tadi saya harapkan lebih berkeadilan kepada masyarakat, kepada tenaga kesehatan dan kepada pelayan kesehatan. Mudah-mudahan wakil rakyat kita bisa mengaspirasikan suara kita dan harapan kita semua. Begitu aja Pak. Baik, Masya Allah, luar biasa sahabat sekalian. Jadi ada closing statement nih dari teman kita. Intinya berkeadilan untuk semua, untuk masyarakat, untuk tenaga kesehatan, untuk pelayanan kesehatan, gitu ya, seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian kebijakan pemerintah ini yang sudah kita nikmati bersama ini juga mengalami kendala di sana sini, begitu. Artinya tetap kita berharap ada kesempurnaan regulasi yang akan kita jalankan di masyarakat, di masyarakat, terutama kami juga di layanan kesehatan ya, seperti di Rumah Sakit Ashifa Sukabumi. Baik sahabat sekalian, barangkali ini bincang ringan pagi hari ini dengan Pak Merdi Subianto SGAP Nurse di Kepala MPP di Rumah Sakit Ashifa Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan sebagai salah satu bagian bagaimana kita masyarakat secara umum berkontribusi di dalam proses perbaikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Merdi sudah hadir di ruang ini. Mudah-mudahan Pak Merdi berikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas harian. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.